Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Istia Fardianti, saya dari kelas 12 TKJ 1. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan materi bab pertama pada mapel Produk Kreatif Kewirausahaan yang berjudul Menganalisis Perencanaan Produksi Massal. Sebelum mengenal lebih jauh mengenai perencanaan produksi massal, ada baiknya kita mencari tahu terlebih dahulu apa itu produksi massal. Berdasarkan pengertiannya, produksi massal adalah suatu kegiatan untuk menciptakan atau menghasilkan barang ataupun jasa, di mana barang atau jasa tersebut dapat memiliki nilai guna untuk memenuhi kebutuhan seseorang. Produksi massal biasanya memproduksi barang dalam jumlah besar dengan biaya yang rendah per unitnya. Selain itu, produksi massal biasanya ditandai dengan pemusatan penjualan, persyaratan masuk yang ketat, dan penggunaan skala ekonomi yang menghasilkan biaya penawaran yang rendah. Berikut ini adalah beberapa ciri-ciri utama dari produksi massal. Yang pertama, adanya standar yang jelas dalam proses produksi, memiliki mesin yang bisa memproduksi barang secara terus-menerus dan dalam jumlah yang banyak. Semua alur produksi bisa berjalan dengan seimbang. Ciri-ciri utama produksi massal yang selanjutnya ada waktu produksi yang relatif singkat, dalam penggunaan bahan baku sudah berjalan otomatis, dan kemudahan dalam kontrol produksi. Setelah mengetahui mengenai pengertian produksi massal, selanjutnya ada nilai guna barang. Nilai guna barang adalah sebuah nilai atas manfaat yang diperoleh dari menggunakannya, baik itu bersifat nyata ataupun tidak nyata. Suatu barang tidak berguna jika tidak bisa diambil manfaatnya, dan barang tersebut tidak akan bernilai jika tidak memiliki nilai guna barang. Nilai guna barang juga memiliki beberapa jenis. Yang pertama ada kegunaan dasar atau elemen utility. Sebuah benda memiliki nilai berdasar zat penyusunnya atau hal-hal yang bisa dirasakan langsung oleh panca indera manusia. Ketika digunakan, barang tersebut akan langsung dirasakan manfaatnya. Misalnya, ketika kita memakan nasi padang, maka kita akan langsung merasakan rasa dari bumbu-bumbu yang digunakan. Kemudian akan berefek pada rasa kenyang. Yang kedua ada kegunaan waktu atau time utility. Barang dapat berubah nilainya pada saat atau waktu yang tepat. Misalnya, pada musim hujan, semua orang tidak ingin kehujanan, sehingga banyak orang yang membutuhkan payung. Karena kebutuhan payung yang meningkat, maka harga payung juga akan meningkat. Yang ketiga ada kegunaan tempat atau place utility. Suatu barang dapat memiliki nilai yang berbeda ketika barang tersebut dipindahkan dari lokasi awal ke lokasi yang memiliki kebutuhan akan barang tersebut. Contohnya, pasir di sungai dan kayu di hutan akan memiliki nilai yang lebih tinggi ketika dipindahkan ke toko bahan bangunan atau ke lokasi pembangunan. Jenis-jenis nilai guna barang yang keempat ada kegunaan bentuk atau form utility. Sebuah benda akan memiliki nilai guna lebih ketika berubah bentuknya. Misalnya, koran bekas hanya akan dijual murah ketika hanya ditumpuk begitu saja, tetapi akan bernilai lebih ketika menjadi sebuah benda kerajinan. Yang kelima ada kegunaan pelayanan atau service utility. Sebuah benda akan bertambah nilainya jika ada jasa pelayanan terhadap barang tersebut. Misalnya, radio dan televisi akan bertambah nilainya jika ada siaran. Yang keenam ada kegunaan milik atau ownership utility. Suatu barang dapat berubah nilainya ketika pemiliknya berganti. Misalnya, barang-barang bekas milik selebriti berharga mahal ketika dijual karena ada bukti kepemilikan dari selebriti tersebut. Setelah mengetahui nilai guna barang, selanjutnya kita akan mempelajari jenis perencanaan produksi. Tapi sebelumnya, apa itu perencanaan produksi?
Perencanaan produksi merupakan perencanaan tentang jenis produk dan jumlahnya yang akan diproduksi oleh sebuah perusahaan dalam satu periode yang akan datang. Dalam penyusunan perencanaan produksi, hal yang perlu dipertimbangkan adalah adanya optimasi produksi, sehingga akan dapat dicapai tingkat biaya yang paling rendah untuk pelaksanaan proses produksi tersebut. Menurut Sukarya Simulingga pada tahun 2013, perencanaan produksi terdiri meliputi mempersiapkan rencana produksi mulai dari tingkat agregat untuk seluruh pabrik yang meliputi perkiraan permintaan pasar dan proyeksi penjualan, membuat jadwal penyelesaian setiap produk yang diproduksi, merencanakan produksi dan pengadaan komponen yang dibutuhkan dari luar atau bought out items dan bahan baku. Perencanaan produksi yang selanjutnya adalah menjadwalkan proses operasi setiap order pada stasiun kerja terkait dan menyampaikan jadwal penyelesaian setiap order kepada para pemesan. Menurut Eni Aryani pada tahun 2009, perencanaan produksi yang terdapat dalam suatu perusahaan dapat dibedakan menurut jangka waktu yang tercakup menjadi dua, yaitu yang pertama ada produksi jangka pendek atau perencanaan operasional, adalah penentuan kegiatan produksi yang akan dilakukan dalam jangka waktu 1 tahun mendatang ataupun kurang, dengan tujuan untuk mengatur penggunaan tenaga kerja, persediaan bahan dan fasilitas produksi yang dimiliki perusahaan ataupun pabrik. Yang kedua ada produksi jangka panjang, adalah penentuan tingkat kegiatan produksi dengan waktu lebih daripada 1 tahun. Waktu produksi ini biasanya ditentukan dalam jangka waktu 5 tahunan dengan tujuan untuk mengatur pertambahan kapasitas peralatan atau mesin-mesin, ekspansi pabrik, dan pengembangan produk atau product development. Dari kedua jenis perencanaan produksi di atas, maka dapat kita ketahui bahwa setiap perencanaan produksi mempunyai ciri-ciri sebagai berikut. Yang pertama, perencanaan produksi yang menyangkut kegiatan pada masa yang akan datang dibuat berdasarkan penaksiran atau ramalan kegiatan yang ditentukan oleh ramalan penjualan pada masa yang akan datang. Yang kedua, perencanaan produksi mempunyai jangka waktu tertentu. Yang ketiga, perencanaan produksi mempersiapkan tenaga kerja, bahan baku, mesin-mesin, dan peralatan lain pada waktu yang diperlukan. Ciri-ciri perencanaan produksi yang keempat adalah perencanaan produksi harus menemukan jumlah dan jenis serta kualitas dari produk yang akan diproduksi. Yang kelima, perencanaan produksi harus dapat mengkoordinasikan kegiatan produksi dengan mengatur bagian-bagian yang mempunyai hubungan langsung ataupun tidak dengan kegiatan produksi. Yang keenam, dalam perencanaan produksi ini dapat disusun suatu rencana produksi yang baik yang dapat dilaksanakan dan dengan biaya serendah mungkin. Setelah mempelajari mengenai perencanaan produksi, sekarang kita akan mencari tahu apa itu fungsi dan tujuan dari perencanaan produksi. Secara umum, fungsi dan tujuan perencanaan produksi adalah merencanakan dan mengendalikan aliran material ke dalam, di dalam dan keluar pabrik, sehingga posisi keuntungan optimal yang merupakan tujuan perusahaan dapat dicapai. Berikut ini adalah beberapa fungsi perencanaan produksi. Yang pertama, menjamin rencana penjualan dan rencana produksi konsisten terhadap rencana strategis perusahaan. Yang kedua, sebagai alat ukur performansi proses perencanaan produksi. Yang ketiga, menjamin kemampuan produksi konsisten terhadap rencana produksi. Yang keempat, memonitor hasil produksi aktual terhadap rencana produksi dan membuat penyesuaian. Yang kelima, mengatur persediaan produk jadi untuk mencapai target produksi dan rencana strategis. Yang keenam, mengarahkan penyusunan dan pelaksanaan jadwal induk produksi.
Adapun tujuan dari perencanaan produksi menurut Hendra Kusuma pada tahun 1999 adalah sebagai berikut. Yang pertama, meramalkan permintaan produk yang dinyatakan dalam jumlah produk sebagai fungsi dari waktu. Yang kedua, menetapkan jumlah saat pemesanan bahan baku serta komponen secara ekonomis dan terpadu. Yang ketiga, menetapkan keseimbangan antara tingkat kebutuhan produksi, teknik pemenuhan pesanan, serta memonitor tingkat persediaan produk jadi setiap saat, membandingkan dengan rencana persediaan dan melakukan revisi atas rencana produksi pada saat yang ditentukan. Yang keempat, membuat jadwal produksi, penugasan, pembebanan mesin dan tenaga kerja yang terperinci sesuai dengan ketersediaan kapasitas dan fluktuasi permintaan pada suatu periode. Selanjutnya kita akan mempelajari mengenai kelebihan dan juga kekurangan dari produksi massal. Berikut ini adalah kelebihan dari produksi massal. Akurasi dan otomatisasi tinggi, kurang biaya tenaga kerja, kenaikan tingkat produksi dapat menimbulkan skala ekonomi yang sangat menguntungkan, sedikitnya pengeluaran per unit, biaya per unit rendah bila produk dalam volume yang besar dan distandarisir. Pemborosan dapat diperkecil karena menggunakan tenaga mesin, biaya tenaga kerja rendah, biaya pemindahan bahan di pabrik rendah karena jaraknya lebih pendek. Berikut ini adalah kekurangan dari produksi massal. Sumber daya yang terbuang, tidak ada jaminan, lebih banyak biaya untuk bahan, terdapat kesulitan menghadapi perubahan tingkat permintaan, kurang beragam, terdapat kesulitan dalam perubahan produk, proses produksi mudah terhenti yang menyebabkan kemacetan proses produksi. Dan selanjutnya kita akan mempelajari tahap perencanaan produksi massal. Berikut ini adalah faktor yang perlu dipertimbangkan sebelum memproduksi produk. Yang pertama ada pasar yang baik di masa mendatang, siklus hidup produk, arus kas, dan kemampuan organisasi. Berikutnya ada beberapa tahapan perencanaan produksi. Yang pertama ada ide produk yang disusun berdasarkan kebutuhan konsumen, kemampuan perusahaan dalam riset dan pengembangan, dan koordinasi antara fungsi manajemen, yaitu keuangan, pemasaran, dan personalia. Dan yang kedua ada seleksi ide produk. Seleksi ide produk disusun berdasar atas evaluasi dari pasar tentang kebutuhan konsumen untuk menyerap hasil produksi. Dan yang ketiga ada desain awal. Desain awal mempertimbangkan beberapa tujuan yaitu manfaat produk, fungsi barang seperti fungsi utama, sekunder, style, seni atau keindahan barang dengan melihat keseimbangan biaya, kualitas, dan kinerja produk. Dan yang keempat ada purwarupa. Pada tahap ini, perusahaan mengimplementasikan desain awal menjadi sebuah produk awal yang kemudian dilakukan percobaan pada tahap selanjutnya. Dan yang kelima ada pengetesan. Hasil purwarupa dicoba fungsinya dalam berbagai keadaan yang mungkin terjadi, apakah memenuhi syarat ataupun tidak. Yang keenam ada desain akhir. Pada tahap ini, produk disempurnakan sesuai dengan hasil uji yang telah dilakukan berdasarkan hasil dari tahap pengetesan. Dan yang ketujuh ada implementasi. Tahap ini merupakan tahapan akhir pembuatan produk. Pada tahap ini, perusahaan memulai proses produksi, kemudian dilihat bagaimana reaksi konsumen dan kemantapan di pasar. Lalu, yang selanjutnya kita akan mempelajari mengenai indikator keberhasilan produksi massal. Berikut ini adalah beberapa karakteristik berpikir pada tindakan kewirausahaan. Yang pertama, sangat bersemangat dalam melihat atau mencari peluang-peluang baru. Yang kedua, mengejar peluang dengan disiplin yang ketat. Yang ketiga, mengejar peluang yang sangat baik dan menghindari mengejar peluang yang melelahkan diri dan organisasi. Dan yang keempat, fokus pada pelaksanaan. Dan yang kelima, mengikut sertakan energi setiap orang yang berada dalam jangkauan mereka. Dan berikutnya ada 8 hal yang membuat usaha atau bisnis meraih kesuksesan atau keberhasilan, yaitu peluang pasar yang baik,
keunggulan persaingan, kualitas barang atau jasa, inovasi yang berproses, dasar budaya perusahaan, menghargai pelanggan dan pegawai, manajemen yang berkualitas, dukungan modal yang kuat. Selanjutnya, kita akan mempelajari mengenai proses produksi. Proses produksi sendiri adalah tahap-tahap yang dilalui dalam memproduksi barang dan jasa. Sebelum masuk tahap produksi, terdapat beberapa persiapan untuk menciptakan sistem manajemen yang efektif dan efisien. Di antaranya, yang pertama ada survei pasar, dilakukan untuk mencari tempat pemesanan bahan baku dan bahan pengemas yang paling murah dan bisa mensuplai secara kontinu. Yang kedua ada pembuatan desain produk, dilakukan dengan membuat desain kemasan yang menarik dan unik, serta menentukan harga setiap paket makanan ataupun minuman. Yang ketiga ada pembelian alat-alat pendukung produksi. Pembelian alat-alat penunjang seperti gas, kompor, lemari, dan lain-lain. Dan yang keempat ada perancangan sistem produksi. Dengan pembuatan jadwal produksi, perancangan tata letak alat produksi, dan sistem penyimpanan produk. Yang kelima ada pemesanan bahan baku. Pemesanan bahan baku dan bahan pengemas dilakukan setelah survei pasar dan dilakukan kontinu sesuai jadwal produksi. Dan yang keenam ada penyewaan tempat lokasi usaha, sesuai kebutuhan konsep usaha dan pemilihan tempat yang strategis. Yang ketujuh ada pendaftaran sertifikat kesehatan dan kehalalan. Juga mendaftarkan tempat usaha pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan. Yang kedelapan ada uji coba produksi. Dilakukan untuk merencanakan menu makanan atau minuman yang disajikan sesuai kebutuhan. Kemudian, proses produksi dapat digolongkan menjadi dua jenis. Yang pertama, ada produksi, yaitu pembuatan barang dengan mesin serta peralatan. Produksi dapat diartikan suatu proses mengubah bahan baku menjadi barang jadi atau menambah nilai suatu produk agar dapat memenuhi kebutuhan masyarakat. Dan yang kedua, ada persiapan produksi, yaitu pembuatan sarana produksi atau sistem produksi itu sendiri. Proses persiapan produksi sendiri memiliki beberapa kegiatan seperti perencanaan urutan proses, yaitu yang pertama ada penjadwalan waktu, yaitu meliputi kapan produksi dalam satu siklus akan selesai hingga masa akhir produksi. Yang kedua ada pemilihan peralatan, yaitu meliputi peralatan apa saja yang akan digunakan, kualitas, jumlah, teknologi, dan lain-lain. Yang ketiga ada pengerjaan dengan peralatan. Setelah memilih peralatan, langkah selanjutnya adalah menentukan kegunaan peralatan tersebut pada proses produksi. Yang keempat ada mobilisasi personalia atau pengerahan tenaga kerja untuk mendukung proses produksi. Yang kelima ada pembelian material. Material-material yang dibutuhkan disesuaikan dengan desain awal produk sehingga tidak terjadi pemborosan. Dan yang keenam ada pembagian pekerjaan. Hal ini penting untuk mencapai target waktu yang ditentukan sejak awal. Selanjutnya ada proses produksi. Dilihat dari caranya, proses produksi dapat digolongkan menjadi 4 macam. Yang pertama ada proses produksi pendek, merupakan proses produksi yang berlangsung cepat menghasilkan barang atau jasa yang dapat segera dinikmati oleh konsumen. Yang kedua ada proses produksi panjang, adalah proses produksi yang membutuhkan waktu relatif lama dalam memproduksi barang. Yang ketiga ada proses produksi kontinu. Proses produksi kontinu, bahan-bahan diolah secara berurutan melalui beberapa tahapan pengerjaan sampai selesai. Dan yang keempat ada proses produksi berselingan atau intermittent. Proses produksi berselingan adalah proses produksi yang mengolah bahan-bahan dengan cara menggabungkan barang yang sudah jadi.
Selanjutnya ada perencanaan produksi. Untuk mencapai operasional yang efisiensi, efektif, dan ekonomis di unit kerja manufaktur pada suatu perusahaan, setiap organisasi atau perusahaan yang bergerak di bidang manufaktur perlu mengintegrasikan perencanaan produksi dan sistem pengawasan produksi. Perencanaan produksi adalah kegiatan praproduksi, yaitu menentukan persyaratan manufaktur seperti tenaga kerja, mesin, dan proses-proses manufakturnya. A. Tujuan dari perencanaan produksi untuk memastikan kuantitas dan kualitas yang tepat dari bahan baku, peralatan, dan sebagainya tersedia selama masa produksi untuk pemanfaatan kapasitas sesuai dengan ramalan permintaan atau demand forecast. B. Manfaat perencanaan produksi. Organisasi suatu perusahaan dapat mengirimkan produk secara teratur dan tepat waktu sesuai dengan yang dibutuhkan pelanggan. Pemasok mendapatkan informasi lebih awal tentang kebutuhan bahan baku dan penolong, sehingga mengurangi investasi dalam persediaan. Dapat meningkatkan efisiensi dalam produksi, sehingga mengurangi biaya produksi secara keseluruhan. Selanjutnya ada pengawasan produksi atau production control. Pengawasan atau pengendalian produksi ini adalah kegiatan untuk memastikan sumber daya yang direncanakan telah digunakan sesuai dengan kebutuhan yang direncanakan. Produksi berjalan sesuai dengan yang direncanakan dan melakukan tindakan perbaikan apabila terjadi penyimpangan. Berikut ini adalah beberapa faktor penyimpangan dari perencanaan produksi. Yang pertama, tidak tersedianya bahan baku maupun bahan penolong. Yang kedua, terjadinya kerusakan mesin, peralatan kerja maupun fasilitas produksi lainnya. Yang ketiga, perubahan permintaan. Yang keempat, ketidakhadiran pekerja. Dan yang kelima, kurangnya koordinasi dan komunikasi antara unit kerja atau pemasok ataupun pelanggan. Apabila terjadi penyimpangan antara kenyataan dan perencanaan pada produksi, maka manajemen harus mengambil tindakan korektif terhadap penyimpangan tersebut. Adapun beberapa manfaat dari pengawasan produksi adalah berikut ini. Yang pertama, memastikan kelancaran semua aliran proses produksi. Yang kedua, memastikan penghematan biaya produksi sehingga dapat meningkatkan laba perusahaan. Yang ketiga, mengendalikan sumber daya. Yang keempat, mempertahankan standar kualitas melalui siklus hidup produksi. Pengawasan produksi tidak sama di semua organisasi ataupun perusahaan. Pengawasan produksi tergantung pada faktor berikut ini, yaitu sifat produksi, sifat operasi, dan ukuran operasi. Itu tadi adalah penjelasan mengenai materi menganalisis perencanaan produksi massal. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.